Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay terus santuy. Sorry banget bagi kalian yang nanyain bang animasinya kapan dan masih banyak lainnya. Sorry banget ya guys ya. Dikarenakan hari ini kita bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of Ten Rings yang dirilis pada tahun 2021. Dimana film ini tuh baru aja keluar dan masih anget-angetnya, daripada kita kagak bahas itu sangat sayang sekali guys. Jujur film ini sendiri sebenarnya udah gue tunggu-tunggu dari kemarin-marin hingga pada akhirnya filmnya pun rilis. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, gue mau nyampaikan kepada kalian semua, jika kalian suka dengan channel kali ini langsung aja subscribe di bawah. Dan bagi kalian yang ingin request film, langsung aja kolom komentar itu gede biar gue tahu kalian itu pengen film apaan gitu. Daripada basa-basinya semakin panjang dan juga banyak bacot, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini dan langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan jenderal perang yang bernama Wen Wu, yang dimana si Wen Wu ini hendak melakukan penyerangan. Di sana tidak diperjelaskan detail bagaimana caranya Wen Wu menemukan 10 cincinnya atau Ten Ring. Yang pasti di penjelasan tersebut hanya digadang-gadang si Wen Wu ini mencurinya di kuburan atau juga menemukannya di rawa. Sebelum melakukan penyerangan, kita pun pada akhirnya diperlihatkan Ten Ringnya, yang dimana Ten Ring ini jikalau penggunanya menggunakan Ten Ring, dia bakal hidup abadi. Dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi, yang dimana kita diperlihatkan Wen Wu seorang diri dapat dengan mudah membunuh semua pasukan yang berada di sana. Digadang-gadang Ten Ring ini merupakan cincin yang dapat mengeluarkan kekuatan dewa. Ya, hal itu tentu saja dapat dengan mudahnya Wen Wu melumpuhkan kerajaan tersebut dan menjadikan dia seorang raja. Setelah hal itu, Wen Wu pun pada akhirnya menamai pasukannya merupakan pasukan 10 cincin yang sudah tersebar di seluruh dunia. Pertempuran hebat demi pertempuran hebat pun terjadi, yang pasti dimenangkan oleh Wen Wu bersama juga dengan pasukannya. Berabad-abad kemudian pun mereka pada akhirnya memutuskan untuk bergerak di balik bayang-bayang. Pasukan 10 cincin ini dapat melakukan apa saja seperti menggulingkan pemerintahan dan juga merubah jalannya sejarah. Wen Wu ini sebenarnya udah ngejar kekuasaan dan juga uang selama ribuan tahun, akan tetapi ia tidak puas. Hingga ia merencanakan suatu hal dan scene pun berganti ke tahun 1996. Di mana di markasnya Ten Ring kita pun diperlihatkan Wen Wu yang sedang membuka suatu peta. Di mana di peta itu ternyata Wen Wu sedang mengincar suatu desa yang bernama Talo. Desa tersebut konon katanya menyimpan makhluk-makhluk mitos dan juga sihir kuno. Dan juga tempat tersebut merupakan tempat seni bela diri dari para dewa. Wen Wu yang benar-benar tertarik akan desa itu, ia pun pada akhirnya menyuruh pasukannya untuk bersiap dikarenakan kita akan mencari desa Talo. Lalu scene pun berganti di mana kita diperlihatkan mereka semua yang hendak mencari desa tersebut, dan hingga sampailah mereka di area penuh dengan bambu. Akan tetapi kejanggalan demi kejanggalan pun terjadi, yang dimana rombongan mereka pada akhirnya terpisah semua. Hal itu dikarenakan hutan bambu tersebut yang ternyata bisa bergerak layaknya labirin. Hingga mereka yang sedang mengikuti jalan dari hutan bambu itu malah mengarahkan mereka ke jurang. Untungnya si Wen Wu dapat keluar dari mobil tersebut. Hingga sisa pasukannya pun pada akhirnya koit. Tak putus asa, Wen Wu pun pada akhirnya menjelajahi hutan itu sendirian, hingga ia pun pada akhirnya tiba di suatu tempat. Yang dimana di tempat tersebut ternyata ada salah satu wanita yang bernama Yingli. Wen Wu pun pada akhirnya bertanya dengan wanita itu bahwasannya ia ingin pergi ke suatu desa yang bernama Talo. Akan tetapi wanita itu mengatakan bahwasannya Wen Wu tidak diterima di desa tersebut. Hingga Wen Wu yang kesal pada akhirnya menantang wanita tersebut, dan pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Di mana Wen Wu seperti biasa langsung mengeluarkan kekuatan Ten Ring-nya, sementara wanita tersebut ternyata memiliki kekuatan yang sangat amat iba. Di mana kekuatan Ten Ring milik Wen Wu ternyata bisa dikonter dengan kekuatan milik si Yingli. Tak lupa juga Ten Ring yang udah dikonter ternyata bisa berubah warna menjadi warna oranye, bukanlah warna biru. Tak lupa juga di pertarungan itulah benih-benih cinta pun terjadi di antara Wen Wu dan juga Yingli. Dan dari cinta itulah lahirlah seorang anak yang kita bisa sebut sebagai Shang-Chi. Lalu kita pun diperlihatkan Shang-Chi kecil yang menanyakan kepada ibunya jikalau Ten Ring itu kuat, bagaimana caranya si ibu untuk mengalahkan Ten Ring tersebut. Ibunya pun dengan simpel mengatakan bahwasannya ia mendapatkan kekuatan dari Sang Pelindung Agung, yaitu kekuatan yang berasal dari naga di desa Talo. Di sana, ibu dari Shang-Chi pun mengatakan lagi bahwasannya ia sudah meninggalkan semua hal tersebut dikarenakan ia memutuskan untuk hidup normal aka berkeluarga. Setelah hal itu, ibu dari Shang-Chi pun pada akhirnya mengeluarkan sebuah kalung dan diberikan kepada Shang-Chi untuk dijaga. Shang-Chi pun pada akhirnya senang akan hal itu hingga scene pun berganti ke masa sekarang, di mana kita diperlihatkan Shang-Chi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tak lama
setelah hal itu ia pun pada akhirnya melihat sebuah surat yang diberikan oleh adiknya. Setelah menatap surat itu ia pun pada akhirnya bergegas untuk rapi-rapi dan berangkat kerja. Yang secara teknis dan juga mengejutkan kita pun diperlihatkan ternyata kerjaannya Sang-Chi ini adalah kang parkir. Ya pokoknya Sang-Chi ini menikmati hari tersebut bersama salah satu rekannya yang bernama Katie, yang dimana pokoknya si Katie ini merupakan teman baik dari Sang-Chi. Bukan memarkirkan mobil milik customer hotel tersebut, melainkan Sang-Chi dan juga Katie malah menikmati keenjoyan mobil mewah itu terlebih dahulu. Hingga ya you know lah. I'll go slow. Setelah selesai bekerja, mereka berdua pun pada akhirnya menceritakan hal tadi kepada kedua temannya, yang dimana kedua temannya hanya bisa memasang muka yang cukup impresif. Tiba-tiba Katie pun berkata kepada Sang-Chi bahwasannya ia hendak pergi ke suatu tempat. Akankah Sang-Chi ingin ikut dengannya? Yang dimana tempat tersebut adalah karaoke, hingga pada akhirnya Sang-Chi dan juga Katie pun menyanyi-nyanyi di sana. Dan tak luput juga tidur di karaoke tersebut, hingga scene pun berganti keesokan harinya, yang dimana kita diperlihatkan Sang-Chi dan juga Katie sudah berjanjian untuk berangkat kerja bareng. Di dalam bis kita pun diperlihatkan Sang-Chi dan juga Katie yang sedang berbincang-bincang, akan tetapi muncullah seseorang yang sangat amat mencurigakan, dimana dia ini pada akhirnya menatap kalung Sang-Chi dan hendak mengambil kalung tersebut. Sang-Chi langsung mendorong orang itu, akan tetapi ia dipegangi oleh dua teman lainnya dan berkata bahwasannya Sang-Chi ini gak mau ada masalah. Katie yang berusaha menolong Sang-Chi dengan bacotnya, akan tetapi malah digampar oleh orang tersebut hingga membuat Sang-Chi pun pada akhirnya marah. Di sisi lain bus, kita pun diperlihatkan bahwasannya ada seseorang yang sedang live, akan tetapi ia melihat pertarungan itu hingga pada akhirnya ia pun melivekan pertarungan si Sang-Chi. The bus, I actually did take a little bit of Mark's fight as we're going. Setelah Sang-Chi menghabisi semua orang yang berada di sana, tiba-tiba muncullah ketua dari orang-orang tersebut yang bernama Razor Freeze. Di mana Razor Freeze dapat mengeluarkan senjata dari tangannya hingga pada akhirnya pertarungan bersama Sang-Chi pun dimulai. Di mana awalnya Sang-Chi ini dapat menghindari semua serangan milik Razor Freeze, akan tetapi Razor Freeze ini tanpa sengaja memotong pegas rem hingga membuat bis itu pada akhirnya tidak ada rem sama sekali. Lalu Sang-Chi pun pada akhirnya mengambil salah satu laptop penumpang dan menjadikan laptop tersebut alat untuk melawan Razor Freeze. Sorry. Pengemudi bis sendiri pingsan akibat tabrakan antar mobil, yang dimana bis itu masih melesat cepat. Sang-Chi pun tanpa basa-basi langsung menyuruh si Katie untuk mengambil kemudi, sementara ia masih melawan Razor Freeze. Sang-Chi yang ingin dihempaskan dari bis tersebut, akan tetapi ia untungnya berhasil bertahan, lalu ia masuk lewat pintu depan dan dibukain oleh si Katie. Open the door, please. Signal. Make a hard right. Di mana Sang-Chi pada akhirnya langsung memasang mode serious on-nya, aka mode nggak troll. Sang-Chi dengan sangat amat mudah dapat mengempaskan semua anak buahnya Razor Freeze, kecuali si Razor Freeze itu sendiri yang emang bener-bener susah. Everybody to the front now. Di tikungan tajam kita pun diperlihatkan Sang-Chi yang dapat menghempaskan Razor Freeze, dan Sang-Chi pun dapat selamat dalam pertarungan tersebut. Katie yang tidak dapat menghentikan bis itu pada akhirnya menabrakkan bis tersebut ke deretan Bugatti, Ferrari, dan juga Lamborghini. Hingga bis pun pada akhirnya dapat berhenti, akan tetapi kita pun diperlihatkan bahwasannya Razor Freeze masihlah selamat dan ia ternyata mendapatkan kalung Sang-Chi. Scene berganti ke rumah Sang-Chi, yang dimana Sang-Chi pada akhirnya mengatakan kepada si Katie bahwasannya ia harus pergi ke Macau untuk menemui adiknya. Soalnya Sang-Chi ini tahu bahwasannya adiknya memiliki kalung yang sama seperti dia dan pasti adiknya bakal menjadi inceran berikutnya. Katie yang tidak mau kehilangan sahabatnya, ia pun pada akhirnya langsung mengikuti sahabatnya pergi ke Macau. Sang-Chi pun langsung mengeluarkan surat sang adik, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya di surat tersebut tertera alamat sang adik. Lalu tiba-tiba flashback pun terjadi, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Sang-Chi sedang menceritakan masa lalunya setelah ibunya meninggal. Di mana Sang-Chi ini dilatih keras oleh sang ayah berserta juga bawahan sang ayah yang disebut Death Dealer. Di mana Sang-Chi ini benar-benar dilatih keras dan hari-hari tidak ada hari yang menyenangkan pas masa tersebut. Di umur 14-nya Sang-Chi ini hampir bisa mengimbangi Death Dealer, akan tetapi ia masihlah kalah. Hingga latihan keras lagi dan lagi harus dirasakan oleh Sang-Chi, namun tak lama dari hal itu ia pun pada akhirnya diberikan misi pertama oleh sang ayah. Kita juga diperlihatkan masa lalu sang adik, yang dimana dia sebenarnya tuh nggak boleh ikut latihan, akan tetapi sang adik ini diam-diam melatih dirinya sendiri hingga pada akhirnya ia pun mahir. Tiba-tiba cerita pun terjeda akibat Katie dan juga Sang-Chi yang sebentar lagi bakal terbang ke Shanghai. Singkat cerita mereka pun pada akhirnya sudah tiba di Shanghai dan menikmati enjoynya kota itu terlebih dahulu.
Dan pada akhirnya mereka pun tiba di tempat sang adik yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya tempat sang adik adalah gedung tua. Mereka berdua pun pada akhirnya masuk ke dalam, akan tetapi mereka harus melalui lift terlebih dahulu. Sang-Chi pun menanyakan kepada tukang lift itu bahwasannya ia mencari adiknya yang bernama Xialing yang bakal kita panggil Ling. Akan tetapi tukang lift itu hanya memasang muka yang sangat amat ya you know lah. Setibanya di lantai tujuan kita pun diperlihatkan Sang-Chi yang disambut oleh salah satu orang yang bernama Jojon dan ia langsung memberi julukan kepada Sang-Chi yaitu Bus Boy. Hal itu dikarenakan ia melihat video viral Sang-Chi yang bertarung di dalam bis. Sambil berjalan, Jojon ini memperjelaskan tempat tersebut yang dimana tempat itu adalah multimedia pertarungan. Mereka semua yang sedang bertarung bakal disiarkan langsung di dark web agar mendapatkan keuntungan lebih dari sekedar website biasa. Termasuk juga dengan pertarungan yang di sana yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya pertarungan tersebut adalah pertarungan Wong dan juga Abomination. Wong dapat dengan ejitnya mengalahkan Abomination dan juga mendapatkan banyak uang dari sana. Oh ternyata selama ini selain menjadi superhero, Wong memiliki hobi terpendam yaitu berjudi. Lalu Sang-Chi pun berkata kepada Jojon bahwasannya kedatangan ia ke sini untuk mencari adiknya yang bernama Ling. Jojon menyuruh Sang-Chi untuk bertarung terlebih dahulu agar ia mendapatkan uang dan ia bakal memberitahukan keberadaan adiknya. Sang-Chi pun pada akhirnya langsung bersiap dan hendak melakukan pertarungan, akan tetapi lawannya si Sang-Chi adalah adiknya sendiri. Wow. Pertarungan pun dimulai yang dimana kita diperlihatkan Sang-Chi yang gak mau memukul adiknya sendiri, akan tetapi adiknya bertubi-tubi menyerang si Sang-Chi. Di sela-sela pertarungan kita pun diperlihatkan mengapa sang adik kesal banget kepada Sang-Chi akibat dulunya Sang-Chi telah meninggalkan sang adik di rumah sendirian. Setelah hal itu, scene pun berganti ke ruangan milik Ling yang dimana Ling pada akhirnya menjelaskan kepada sang kakak bahwasannya tempat ini ia yang punya. Sang-Chi pun menjelaskan kedatangan ia datang ke sini kepada sang adik bahwasannya sebentar lagi ayah akan datang dan akan menangkap kita berdua. Namun ternyata sang adik ini tidak membutuhkan bantuan sang kakak dikarenakan ia masih kesel gitu. Sang-Chi yang merasa keheranan langsung bertanya kepada sang adik apa tujuannya sang adik mengirimkan surat kepada dia. Ling yang tidak merasa mengirimkan surat itu hingga pada akhirnya tiba-tiba pasukan Ten Ring pun datang. Tempat tersebut yang diobrak-abrik oleh pasukan Ten Ring, tiba-tiba Sang-Chi dan juga si Katie pun ditinggal oleh si Ling dan juga Jojon. Sang-Chi yang kesal pada akhirnya langsung menghancurkan kaca dan memutuskan untuk cabut lewat luar. Di tengah pelarian ternyata mereka ini berhasil dikejar oleh pasukan Ten Ring hingga pada akhirnya Sang-Chi harus menghadapi pasukan tersebut. Namun di sisi lain kita pun diperlihatkan Katie yang sedang berpegangan dengan bambu, akan tetapi bambu itu malahan roboh hingga membuat si Katie pun pada akhirnya terancam jatuh. Sang-Chi dengan lihai menghindari semua serangan dan dapat menyelamatkan si Katie, akan tetapi ia ini disetrum oleh salah satu pasukan Ten Ring yang mengakibatkan pada akhirnya Katie pun terhempas jatuh ke bawah, akan tetapi di bawah ternyata ia diselamatkan oleh si Ling. Ling pun menyuruh Katie untuk diam di sana sementara ia join dalam pertarungan tersebut hingga pada akhirnya Debang Dekur ini membantai pasukan Ten Ring. Akan tetapi mereka berdua ini dikejutkan dengan kedatangan Death Dealer yang langsung mengambil liontin milik si Ling dan langsung pergi dari sana. Sang-Chi yang menyadari akan hal itu, ia pun pada akhirnya langsung mengejar Death Dealer dan sesaat Death Dealer hendak pergi menaiki helikopter, akan tetapi berhasil dicegah oleh Sang-Chi. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Sang-Chi lebih unggul dibandingkan Death Dealer. Sang-Chi pun pada akhirnya mendapatkan momentum epic comeback yang dimana ia pada akhirnya hendak membunuh Death Dealer. Namun ternyata hal itu dicegah dengan kedatangan sang ayah yaitu Wenwu yang menggunakan kekuatan Ten Ring-nya. Di sana kita pun diperlihatkan sang ayah yang ternyata telah menangkap Ling dan juga si Katie. Sang ayah pun pada akhirnya berkata kepada Sang-Chi bahwasannya ia tidak mau semua hal ini terjadi dan hanya ingin merindukan anaknya untuk kembali pulang. Sang-Chi yang tidak ada pilihan lain, ia pun pada akhirnya menyetujui kemauan sang ayah. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di rumah mereka yang dulu yaitu markas The Ten Ring. Scene berganti ke kamarnya Ling yang dimana kita diperlihatkan Ling dan juga Katie yang sedang berbincang-bincang di sana. Bahwasannya si Ling kabur dari rumah di umur 16 tahun dikarenakan ia mengetahui bahwasannya sang kakak tidak bakal balik lagi untuk menjemput dirinya. Ling juga berkata lagi kepada si Katie waktu itu ia ingin berlatih dengan sang kakak akan tetapi tidak diizinkan oleh ayahnya. Hingga si Ling hanya dibolehkan untuk memperhatikan latihan itu saja, namun di tengah malam Ling ternyata mempraktekkan latihan tersebut. Setelah hal itu scene pun berganti ke makan malam yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya sang ayah ini sebenarnya udah tahu pelarian diri dari kedua anaknya. Sang ayah ternyata membiarkan akan hal itu dikarenakan ia ingin melihat perkembangan dari kedua anaknya. Dan sekarang sang ayah sudah berhasil membawa mereka berdua kembali pulang. Akan tetapi Sang-Chi dan juga Ling bersikukuh nggak mau bakal ikut ayahnya lagi. Setelah hal itu sang ayah pun pada akhirnya memperkenalkan nama kejamnya yaitu Mandarin. Waktu dulu ada seseorang yang pernah membawa-bawa nama Mandarin hingga ia berhasil ditangkap. Ya intinya cerita dari ayahnya Sang-Chi ini berkaitan dengan Iron Man 3. Lalu kita pun kembali flashback masa lalu ayahnya Sang-Chi ketika mendekati si Yingli.
di mana si Yingli pada akhirnya berkata kepada ketua desa Talo bahwasannya ia ingin menikah dengan Wenwu dan hidup di sini. Akan tetapi ketua dari desa Talo pada akhirnya menolak Wenwu dan pada akhirnya ya terpaksa si Yingli keluar dari desanya gitu dan meninggalkan semua yang udah ia pelajari. Mereka berdua pun pada akhirnya menikah dan juga hidup normal sementara si Wenwu juga meninggalkan Tenringnya demi menjalani hidup yang lebih baik. Akan tetapi kematian istrinya lah yang membuat ia pada akhirnya kembali ke jalan sesat. Lalu sang ayah pun pada akhirnya memperlihatkan sebuah tempat kepada anak-anaknya. Diakibatkan rasa kangen terhadap sang istri, ia pun pada akhirnya mempelajari desanya kembali, yaitu desa Talo. Namun sesaat ia sedang mempelajari desa itu, tiba-tiba istrinya seakan berada di samping dia. Sang istri juga mengatakan kepada si Wenwu bahwasannya ia sedang menunggu Wenwu berserta keluarga di salah satu tempat di desa Talo. Wenwu pun pada akhirnya memperlihatkan kalung yang telah ia ambil dari kedua anaknya. Di salah satu tempat kita pun pada akhirnya diperlihatkan ukiran naga yang dimana di ukiran naga itu pada akhirnya diberikan kalung oleh si Wenwu. Tak lama setelah hal itu tiba-tiba muncullah percikan air slow-mo yang pasti slow-mo ini dibenci oleh Lord Nanda-Nanda berserta juga dengan kaumnya. Maksudnya air-air slow motion itu pada akhirnya membuat sebuah peta yang dimana peta itu mengarahkan mereka semua menuju desa Talo. Tak luput juga peta itu merupakan kunci untuk mereka ini dapat menghindari hutan bambu labirin. Ayahnya juga membicarakan tentang sebuah gerbang yang dihimpit oleh bebukitan yang dimana gerbang tersebut ternyata disegel. Menurut sang ayah, ibu mereka berada di sana dan sedang dikurung. Adiknya pun pada akhirnya berkata kepada sang ayah, jikalau mereka tidak dapat membuka gerbang yang disegel itu, kita harus lakukan apa? Dimana kita akan membakar desa Talo hingga rata dengan tanah jikalau mereka tidak mau membukakan gerbang tersebut. Sangci langsung mengatakan kepada ayahnya bahwasannya ibu telah meninggal dan buat apa kau melakukan semua hal ini? Ayahnya yang kesal langsung membanting Sangci, akan tetapi adiknya yang berusaha membantu juga ikut dibanting. Hingga mereka pun pada akhirnya langsung dimasukkan penjara oleh ayahnya sendiri. Di sana, Sangci pun pada akhirnya berkata kepada mereka semua bahwasannya kita harus cepat-cepat pergi ke desa Talo terlebih dahulu sebelum rombongan ayahnya tiba. Tiba-tiba suara aneh pun terjadi di salah satu ruangan sel yang berada di sana hingga mereka pun pada akhirnya menghampiri ruangan tersebut. Di mana di ruangan tersebut ternyata ada Mandarin KW yang berasal dari Iron Man ketiga yang dimana Mandarin itu ternyata telah disekap oleh ayahnya Sangci. Ia pun pada akhirnya menjelaskan bagaimana ia berada di sini yang dimana awalnya ia memakai nama Mandarin akan tetapi ia benar-benar ditangkap oleh pasukan The Ten Ring dan dipenjara di sini. Tak lama setelah hal itu muncullah seekor binatang yang berasal dari desa Talong yang dimana binatang itu bernama Maurice. Nama aslinya Mandarin sebenarnya si Trevor tapi kita panggil Mandarin aja biar gampang. Si Mandarin ini awalnya mengira bahwasannya si Maurice merupakan hayalan dia akan tetapi Maurice benar-benar nyata. Tak luput juga Mandarin ini bisa menerjemahkan bahasa dari si Maurice hingga pada akhirnya ia pun berkata bahwasannya si Maurice mengenal Sangci. Dikarenakan ia di masa lalu berteman banget dengan ibunya Sangci kayak hewan peliharaan gitu. Di mana si Maurice ini mengatakan bahwasannya ia waktu dulu ditangkap oleh Wenwu sesaat si Wenwu ini hendak mencari pintu masuk menuju desa Talo. Maurice pun mengatakan lagi kepada Sangci bahwasannya ia kangen banget dengan desanya dan memohon kepada Sangci untuk membebaskan dia dari sini dan membawa balik ke desanya. Tiba-tiba Ling pun muncul dari balik bebatuan yang dimana ia mengatakan bahwasannya ia mengetahui semua sistem yang berada di tempat ini, termasuk juga dengan lorong bawah tanah yang membantu ia kabur pada umur 16 tahun. Di mana Ling menyuruh mereka semua untuk bergegas masuk ke lorong itu yang dimana lorong itu ternyata membawa mereka ke basement. Di sanalah Ling pun memilih salah satu mobil yang dimana mobil itu pada akhirnya diserahkan kepada si Katie untuk menyetirnya. Sementara hal itu kita pun diperlihatkan Razor yang sedang memperhatikan CCTV dan tanpa sengaja melihat mereka yang mencoba untuk melarikan diri. Razor pun pada akhirnya langsung menyalakan alarm yang membuat mereka pada akhirnya terkepung. Mereka berdua yang dikejar oleh pemotor hingga pada akhirnya dihabisi oleh Ling dan juga Sangci, namun mereka mengambil salah satu orang untuk dijadikan sidik jari keluar dari sana. Hal itu pun berhasil membuat mereka keluar dari sana hingga sang ayah yang melihat hal itu dari CCTV merasa kesal. Dan pada akhirnya sang ayah menyuruh pasukannya untuk siap-siap berperang. Scene pun berganti keesokan harinya yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Sangci dan juga kawan-kawan sudah tiba di depan pintu masuk labirin. Maurice pada akhirnya berkata lewat Mandarin yang dimana mereka bisa dipandu oleh Maurice sampai di tempat tujuan. Akan tetapi resiko mereka hidup hanyalah 19% saja dikarenakan labirin ini tuh sebenarnya labirin yang mematikan. Mereka yang tak punya pilihan lain pada akhirnya menyuruh Maurice untuk mengasih tahu jalannya dan mereka masuk ke dalam labirin tersebut. Dengan kekuatan yang penuh akan kehokian dan juga mental baja termasuk juga bertarung dengan labirin yang bisa bergerak sendiri, mereka pun pada akhirnya menantang adrenalin. Di mana hutan bambu labirin itu pun pada akhirnya bergerak-gerak secara sendiri hingga membuat Maurice menyuruh si Katie untuk memacu mobilnya hingga cepat. Dari atas kita pun diperlihatkan labirin itu yang ternyata begitu sangat amat besar, untungnya si Maurice ini udah pro. Yang dimana setelah mereka belok kanan, Maurice pun pada akhirnya menyuruh si Katie untuk menyetir mobilnya dengan sangat amat cepat. Hal itu dikarenakan bambu yang semakin lama semakin merapat, untungnya mereka dapat lolos dari sana. Morris says
Great job, everyone. Setelah semua hal tadi, Maurice pun pada akhirnya menyuruh mereka semua untuk bergegas masuk ke dalam air terjun itu. Yang dimana di dalam air terjun itu, mereka ini menemukan sebuah air slow motion lagi hingga tiba-tiba mereka pun teleport di suatu tempat. Tempat tersebut tak lain dan tak bukan adalah daerah desa Talo yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk mitos. Dan tak lupa juga di sana ada teman-temannya Maurice yang sedang menunggu kedatangan dia. Setibanya mereka di desa Talo, kita pun diperlihatkan bahwasannya para warga tuh udah kayak bersiap-siap untuk ingin perang. Sangchi pun turun dari mobil dan memperkenalkan dirinya, adiknya dan juga temannya, akan tetapi Sangchi ini malah diusir dari desa tersebut. Tak lama setelah hal itu muncullah seorang wanita yang menyuruh mereka semua untuk menaruh senjatanya kembali. Dan wanita itu sendiri memperkenalkan bahwasannya ia merupakan bibi dari Sangchi dan juga Siling. Morris can vouch for me. Lalu bibinya Sangchi yang bernama Nan pada akhirnya menjelaskan bahwasannya tempat ini tuh udah ditinggali 4000 tahun lamanya. Dan para orang-orang yang berada di sini tuh sebenarnya udah berjanji bahwasannya mereka akan menjaga dunia ini dengan dunia luar, termasuk juga dengan menjaga gerbang yang disegel di ujung sana. Sangchi pun mengatakan kepada bibinya bahwasannya gerbang itulah yang dicari oleh sang ayah, yang dikarenakan sang ayah mengira bahwasannya istrinya berada di dalam sana. Bibinya langsung membawa Sangchi ke suatu tempat yang dimana di tempat tersebut ternyata ada ukiran makhluk yang disegel di ujung sana, dimana makhluk itu sendiri merupakan salah satu makhluk pemakan jiwa yang dapat memakan jiwa siapapun. Makhluk-makhluk itu menargetkan ayahnya Sangchi dikarenakan mereka tahu bahwasannya ayahnya Sangchi ini memiliki senjata Ten Ring, yang dimana senjata Ten Ring dapat membuat makhluk-makhluk itu keluar dari segelnya. Jadi itu sewaktu ayahnya mendapat bisikan dari sang istri, bukanlah dari sang istri melainkan dari makhluk pemakan jiwa. Setelah berbicara, bibinya pun menyuruh salah satu orang untuk mengajari si Katie caranya memanah dan membawanya ke suatu tempat. Di mana tempat tersebut merupakan tempat persembahyangan ibu dari Sangchi dan juga ibu dari Ling. Sewaktu dulu ibu kalian berdua pernah ngomong kepada Sinan jikalau Sangchi dan juga Ling datang ke sini, tolonglah siapkan suatu hal untuk dia. Yang dimana Nan pun pada akhirnya menepati janjinya, yaitu sebuah kostum untuk mereka berdua. Scene berganti ke sore harinya yang dimana kita diperlihatkan Ling sedang memperhatikan banyak orang yang sedang berlatih. Nan pun menghampiri Ling dan berkata bahwasannya ini bukanlah tempat ayahmu, jikalau kau ingin berlatih, berlatihlah. Dan Nan pun pada akhirnya memberikan suatu benda kepada si Ling, yaitu berupa sebuah senjata buat si Ling. Sementara itu kita pun diperlihatkan Sangchi yang menghampiri bibinya dan berkata bahwasannya ia minta diajarin oleh bibinya, yang dikarenakan dulu ibunya pernah bercerita kepada Sangchi bahwasannya hanya ialah seorang yang bisa mengalahkan ayahnya. Dan mungkin kekuatan dari bibinya sama seperti kekuatan ibunya Sangchi, hingga pada akhirnya Sangchi pun meminta bibinya untuk mengajari kekuatan yang sama seperti ibunya. Sementara itu kita pun diperlihatkan Mandarin dengan menggunakan jersey Liverpoolnya sedang bermain bola-bolaan dengan anak kecil. Malam hari yang dingin dan juga gelap, kita pun diperlihatkan Sangchi yang terbayang-bayang akan ibunya. Flashback pun lagi dan lagi terjadi, yang dimana waktu itu Sangchi sedang diajari ilmu bela diri oleh ibunya. Di malam yang sunyi itu, tiba-tiba muncullah musuh dari Wenwu yang sudah membantai semua orang yang berada di sana. Ibunya menyuruh Ling dan juga Sangchi untuk bersembunyi, sementara ia akan menghadapi orang-orang tersebut. Yang dimana ujung-ujungnya ibu dari Sangchi dan juga Ling pun meninggal. Sang ayah yang mengetahui hal itu, ia pun pada akhirnya langsung membuka kotak Ten Ring-nya kembali dan memakai Ten Ring tersebut. Ia pun pada akhirnya menghampiri orang-orang yang telah membantai istrinya dan ia pun tak segan-segan membunuh orang-orang tersebut di depan mata Sangchi. Hingga ia pada akhirnya menanamkan prinsip kepada Sangchi bahwasannya darah bakal dibalas dengan darah. Tak lama setelah hal itu muncullah Katie untuk menemani Sangchi, hingga pada akhirnya Sangchi pun menceritakan hal tadi kepada si Katie. Di sana Sangchi pun pada akhirnya berkata lagi kepada si Katie bahwasannya ibunya mati bukanlah karena orang-orang jahat tersebut, melainkan karena ayahnya sendiri. Hingga Sangchi bakal membalas semua hal itu dan juga membunuh sang ayah, hingga ia pun berkata bahwasannya itulah darah dibalas dengan darah. Scene pun berganti keesokan harinya, ya dimana kita diperlihatkan pasukan dari Wenwu telah tiba di sana. Mereka semua yang berada di sana pun pada akhirnya bergegas untuk bersiap-siap menghadapi peperangan tersebut. Katie yang hendak mengambil panah akan tetapi dicegah oleh petinggi di sana dikarenakan si Katie ini belumlah layak. Setelah hal itu scene pun berganti di depan, yang dimana kita diperlihatkan mereka semua yang sudah berkumpul hendak menghadapi serangan tersebut. Wenwu yang sudah tiba di sana pada akhirnya berkata kepada mereka semua, bagaimana caranya kalian mengurung istriku di ujung sana? Daripada ada korban yang lebih banyak, mending kalian semua jangan menghalangi jalanku atau kalian semua akan mati. Nan yang kesal pada akhirnya berkata bahwasannya kakakku telah meninggal, jadi selama ini yang kau dengar bukanlah kakakku, melainkan makhluk pemakan jiwa, hingga pertarungan pun dimulai.
yang sedang mengejar ayahnya, pada akhirnya ia pun bertemu dengan ayahnya yang sedang mengirimkan doa kepada ibunya. Setelah hal itu ia pun menghampiri Shang-Chi dan berkata, apakah kau yakin dengan dirimu seorang diri dapat menghentikanku? Shang-Chi malah meledek ayahnya yang haus akan kekuasaan hingga pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Yang dimana di sana Shang-Chi berkali-kali dapat memojokkan ayahnya dan berkata bagaimana caranya kau menjadi ayah yang baik sementara aku dilatih menjadi sang pembunuh. Lalu ia pun pada akhirnya menghiraukan sang anak yang tenggelam di sana dan ia langsung pergi ke tempat tujuannya, yaitu gerbang yang disegel, yang dimana di sana ia semakin jelas mendengar suara sang istri. Dengan kekuatan tendring ia pun pada akhirnya sedikit demi sedikit menghancurkan gerbang tersebut. Dan pada akhirnya beberapa ekor monster pun dapat keluar dari sana. Monster-monster itu pun pada akhirnya menghampiri pertarungan yang terjadi dan memakan satu jiwa, yaitu jiwa Death Dealer. Nan pun pada akhirnya mengajak Razor untuk bekerja sama, akan tetapi Razor awalnya menolak akan hal tersebut. Sesaat Razor mengetahui bahwasannya senjata ia bersama juga dengan pasukannya tidak bakal mempan kepada makhluk itu, ia pun pada akhirnya langsung mengajak kerjasama. Di antara kedua pihak pada akhirnya sudah bekerja sama hingga mereka ini sepakat untuk membantai para monster tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan diam-diam Katie yang sedang ingin mengambil panah, akan tetapi ia ketahuan oleh petinggi di sana, namun petinggi itu malah mengatakan kau jangan sampai mati. Dan ia pun pada akhirnya diperbolehkan untuk menggunakan panahnya hingga mereka pun bakal menghadapi bahaya yang semakin besar. Scene pun langsung berganti, yang dimana kita diperlihatkan Shang-Chi yang sedang berada di dalam laut. Dimana di sana Shang-Chi ini sedang bermimpi tentang ibunya yang mengatakan bahwasannya Shang-Chi ini memiliki hati naga talo. Tak lama setelah hal itu Shang-Chi pun pada akhirnya siuman dan ia menyadari bahwasannya ia seperti melihat suatu hal, yang dimana hal tersebut merupakan naga talo yang sedang menghampiri Shang-Chi. Sementara di sisi lain kita pun diperlihatkan para warga dan juga para desa yang sebentar lagi bakal menghadapi pertarungan. Akan tetapi tiba-tiba muncullah Shang-Chi dan juga naga talo yang datang dalam pertarungan tersebut. War epic pun terjadi yang dimana kita diperlihatkan para warga dan juga para pasukan sedikit demi sedikit dapat mengalahkan monster-monster itu. Sementara Shang-Chi diperintahkan oleh Nan untuk menghentikan ayahnya menghancurkan gerbang tersebut. Shang-Chi pun langsung pergi dari tempat pertarungan dengan menggunakan naga dan langsung menghampiri sang ayah. Setibanya di sana ia pun langsung menendang ayahnya dan mencoba untuk menyadarkan sang ayah, akan tetapi sang ayah yang masih bersikukuh malahan menantang Shang-Chi. Hingga Shang-Chi pun pada akhirnya langsung mengeluarkan jurus yang telah diajarkan oleh Nan dan juga ibunya. Hingga pertarungan pun terjadi yang dibuat oleh Shang-Chi menjadi pertarungan ejet dikarenakan semua serangan dari ayahnya bisa dikonter oleh Shang-Chi. Dan bahkan ia pun bisa mengambil 5 cincin dari serangan ayahnya menjadi miliknya. Disinilah pertarungan pun pada akhirnya makin imbang, yang dimana mereka saling bertarung antara 5 cincin masing-masing. Shang-Chi yang dapat memojokkan ayahnya, namun tiba-tiba ayahnya menonjok cincin itu ke tanah hingga membuat Shang-Chi pun terkejut. Secara tidak terduga, tiba-tiba cincin itu menghempaskan Shang-Chi ke atas, dan dari ataslah Shang-Chi pun pada akhirnya dikombo oleh 5 cincin sekaligus. Ayahnya mencoba untuk mengambil kembali tendringnya, akan tetapi tendring itu tidak mau ke tangan sang ayah yang ternyata tendring itu sudah dikendalikan oleh Shang-Chi. Ayahnya yang terkejut dan juga pasrah hendak diserang oleh Shang-Chi, akan tetapi Shang-Chi malah membuang semua cincin tersebut. Dimana Shang-Chi pada akhirnya mencoba untuk menyadarkan sang ayah bahwasannya ibu telah tiada. Dan kami sebagai anak membutuhkan seorang ayah. Hingga ayahnya yang sudah tersadar, akan tetapi hal itu telat, yang dimana monster di balik gerbang tersebut telah keluar. Monster yang begitu sangat amat besar pada akhirnya hendak menyerang Shang-Chi, akan tetapi Shang-Chi ini dilindungi oleh sang ayah. Yang dimana sang ayah yang menyelamatkan Shang-Chi harus tewas di tangan monster tersebut, yang dimana rohnya pada akhirnya dihisap. Sebelum meninggal, Wenwu pun memberikan tendringnya kepada Shang-Chi yang mengakibatkan Shang-Chi pun mendapatkan kekuatan baru. Dan Wenwu pun meninggal menyusul sang istri. Shang-Chi yang kesal pada akhirnya hendak menyerang monster itu, akan tetapi monster itu terlebih dahulu diserang oleh naga talo. Gerbang yang belum tertutup rapat dan banyak monster yang masih keluar, hingga pada akhirnya Shang-Chi pun menutup gerbang itu kembali. Shang-Chi pun pada akhirnya bergegas pergi menaiki naga talo, yang dimana di atas ternyata udah ada Ling. Pertarungan pun dilanjutkan kembali, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya mereka ini dapat memojokkan sang monster. Akan tetapi kita pun diperlihatkan bahwasannya monster-monster ini mendapatkan jiwa-jiwa orang yang membuat ia semakin kuat. Dari sanalah titik comeback pun pada akhirnya terjadi, yang dimana kita diperlihatkan naga talo yang hendak dihisap jiwanya.
Di desa, kita pun diperlihatkan Katie dan juga gurunya yang hendak memanah monster tersebut. Akan tetapi, gurunya malahan tewas duluan yang membuat Katie pada akhirnya harus membidik sendiri. Katie pun pada akhirnya langsung membidik panah tersebut yang dimana panah tersebut pada akhirnya mengenai kerongkongan sang monster. Naga itu pun pada akhirnya memancing sang monster untuk dekat ke air yang dimana monster itu sesaat terpancing, ia pun pada akhirnya dikurung di air tersebut. Shang-Chi yang sudah dihempaskan, ia pun pada akhirnya langsung melemparkan tendring ke dalam mulut monster tersebut dan terhempas ke atas. Di sanalah kita pun pada akhirnya diperlihatkan Shang-Chi yang melakukan teknik seperti ibunya. Dan Shang-Chi pun pada akhirnya mengeluarkan kekuatan tendring yang begitu sangat amat dahsyat hingga membuat monster tersebut pun hancur. Hingga pertarungan itu pada akhirnya dimenangkan oleh Shang-Chi bersama kawan-kawan. Scene pun berganti ke malam harinya ya dimana kita diperlihatkan mereka semua yang sedang berkabung atas kematian banyaknya orang. Dan tak lama setelah hal itu Nagatalo pun keluar dari laut tersebut lalu pergi entah kemana. Setelah semua hal tadi, scene pun pada akhirnya berganti ke sebuah restoran yang dimana kita diperlihatkan Shang-Chi dan juga si Katie yang sedang bercerita tentang pengalaman dia yang menyelamatkan dunia. Temannya yang mengetahui akan hal itu ya hanya bisa memasang muka be-like-nya seakan tidak percaya dengan cerita mereka berdua. Namun tiba-tiba muncullah portal yang dimana di portal tersebut ternyata ada Wong yang berteriak-teriak Shang-Chi. Wong pun pada akhirnya mengajak si Katie dan juga Shang-Chi untuk ikut dengannya dikarenakan banyak hal yang harus ia bicarakan. Yang dimana sesaat tendring dipakai oleh Shang-Chi mengaktifkan sebuah sinyal atau sebuah panggilan terhadap suatu hal. Yang dimana hal itu sebenarnya masihlah misteri dan juga tanda tanya hingga pada akhirnya Bruce pun menyambut mereka berdua. Sementara Captain Marvel pun pada akhirnya pergi dikarenakan dia ini ada tugas. Lalu scene pun berganti ke post credit scene yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Ling lah sekarang menjadi raja dari Ten-Ring dan juga memerintah para pasukan Ten-Ring hingga pada akhirnya film pun tamat cuy. Bagaimana tanggapan kalian sendiri tentang film Shang-Chi yang baru-baru ini rilis? Ya menurut gue pribadi film ini tuh keren akibat menyajikan sebuah adrenalin yang baru. Dan juga ya pertarungannya buat gue berdebar-debar dah, pokoknya mantap MCU guys. Gue tahu guys bagi kalian yang nyariin bang link film mana bang, link film mana bang, tenang aja semua hal itu udah gue cantumin di kolom komentar. Pokoknya ada di paling atas dan bagi kalian yang merasa terhibur jangan lupa subscribe di channel kali ini dan see you to the next konten berikutnya. Dan gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. And jangan lupa juga menikmati enjoynya kehidupan duniawi dengan stay tune aka stay to the santuy. Dan bye bye. Oi, Kiyomasa! Nanda, gambare, baka!